Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jema'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, perkenalkan nama saya Farhan Amini Putra dengan NIM 2521156 dari kelas PTIK 6D. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk menuntaskan tugas UAS mata kuliah jaringan nirkabel dengan dosen pengampu Bapak Rian Amanda MPD T. Dan pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang antena jaringan komputer, internet satelit, dan jaringan seluler. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu antena jaringan komputer. Antena jaringan komputer merupakan komponen penting dalam sistem jaringan komputer, terutama dalam komunikasi nirkabel. Jenis antena dan karakteristik antena yang digunakan dapat sangat mempengaruhi jangkauan, kecepatan, dan stabilitas koneksi. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai berbagai jenis antena yang digunakan dalam jaringan komputer, beserta karakteristik utamanya dan aplikasinya. Yang pertama ada antena omnidireksional. Antena omnidireksional adalah jenis antena yang memancarkan sinyal radio ke segala arah secara merata dalam pola horizontal 360 derajat. Ini berarti bahwa antena ini mampu mengirimkan dan menerima sinyal dari semua arah tanpa memerlukan penyesuaian orientasi. Biasanya antena omnidireksional memiliki gain yang lebih rendah dibandingkan dengan antena direksional karena distribusi sinyal yang merata. Nanti akan saya jelaskan apa itu gain. Kegunaan dari antena omnidireksional ideal untuk digunakan dalam lingkungan di mana cakupan seragam di seluruh area diperlukan, seperti dari rumah kantor ataupun kantor kecil. Dengan cakupan yang merata, perangkat-perangkat di dalam area tersebut dapat terhubung dengan sinyal yang relatif konsisten tanpa perlu mengarahkan antena secara spesifik. Contoh paling umum dari antena omnidireksional adalah antena pada router WiFi di rumah kita. Router ini memanfaatkan antena omnidireksional untuk memastikan semua perangkat dalam rumah dari berbagai arah dan sudut mendapatkan sinyal yang cukup kuat untuk koneksi yang stabil. Antena direksional. Antena direksional memfokuskan sinyal radio ke satu arah spesifik dengan mengonsentrasikan energi sinyal dalam satu arah. Antena ini dapat meningkatkan jarak dan kekuatan sinyal dalam arah tersebut. Pola pancaran antena direksional biasanya lebih sempit, yang berarti bahwa antena ini kurang efektif dalam mengirim atau menerima sinyal dari arah lain di luar sudut fokusnya. Kegunaan antena jenis ini digunakan untuk aplikasi yang memerlukan koneksi jarak jauh atau untuk menjangkau area tertentu yang spesifik. Misalnya, antena direksional sering digunakan untuk menghubungkan dua gedung yang terpisah secara fisik atau untuk menyediakan sinyal WiFi di area yang sangat terbatas namun memerlukan sinyal kuat. Contoh dari antena direksional termasuk antena Yagi yang sering digunakan dalam aplikasi televisi atau komunikasi radio jarak jauh. Antena parabolik yang umum digunakan dalam komunikasi satelit atau microwave. Selanjutnya ada antena sektoral.
Antena sektoral mengarahkan sinyal ke sektor tertentu. Biasanya mencakup sudut tertentu seperti 60, 90, atau 120 derajat. Antena direksional, antena ini dirancang untuk memberikan cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan antena direksional, tetapi lebih terbatas dibandingkan dengan antena omnidireksional. Sinyal pancaran dalam bentuk kipas memungkinkan cakupan area yang lebih luas dengan intensitas sinyal yang cukup kuat dalam sektor tersebut. Fungsi atau kegunaan dari antena sektoral sering digunakan dalam sistem seluler dan jaringan nirkabel besar, di mana cakupan yang lebih luas dan tersegmentasi diperlukan. Dengan menempatkan beberapa antena secara antena sektoral pada menara, penyedia layanan dapat mencakup seluruh area dengan sinyal yang kuat, memastikan pengguna di berbagai sektor mendapatkan koneksi yang stabil. Contoh dari antena sektoral adalah antena yang digunakan menara seluler. Antena ini diatur untuk menutupi berbagai sektor di sekitar menara, memungkinkan penyediaan layanan seluler yang untuk melayani pengguna dalam area yang luas dengan kualitas sinyal yang optimal. Selanjutnya ada karakteristik utama. Pertama ada gain atau penguatan. Gain adalah ukuran seberapa kuat antena dapat memancarkan atau menerima sinyal dibandingkan dengan antena isotropik. Gain diukur dalam desibel dan menunjukkan peningkatan kekuatan sinyal yang dapat dicapai antena. Pengaruh. Antena dengan gain tinggi dapat mengirim dan menerima sinyal lebih jauh, tetapi biasanya dalam pola yang lebih sempit. Ini berarti bahwa antena tersebut lebih fokus dalam satu arah atau area tertentu. Gain yang tinggi sangat berguna untuk aplikasi jarak jauh atau untuk memperkuat sinyal dalam lingkungan dengan banyak penghalang. Selanjutnya ada frekuensi operasi, yaitu rentang frekuensi di mana antena dirancang untuk bekerja secara efektif. Setiap antena dirancang untuk beroperasi pada frekuensi tertentu untuk memastikan kinerja optimal dalam pengiriman dan penerimaan sinyal. Pengaruhnya itu memastikan antena beroperasi pada frekuensi yang sama dengan perangkat jaringan yang sangat penting untuk komunikasi yang efisien. Misalnya, antena WiFi harus beroperasi dalam rentang frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz, sesuai dengan standar WiFi yang digunakan. Frekuensi operasi tepat membantu mengurangi interferensi dan meningkatkan kualitas sinyal. Selanjutnya ada polarisasi. Polarisasi mengacu pada arah medan listrik dari gelombang radio yang dipancarkan antena. Polarisasi biasanya vertikal, horizontal, atau melingkar. Arah medan listrik menentukan bagaimana sinyal berinteraksi dengan lingkungan dan perangkat penerima. Pengaruhnya yaitu antena mengirim dan menerima harus memiliki polarisasi yang sesuai untuk memaksimalkan penerimaan sinyal. Jika polarisasi tidak sesuai, sebagian dari sinyal bisa hilang atau melemah, mengurangi kualitas koneksi. Misalnya, dalam jaringan WiFi, antena pada perangkat dan router harus disesuaikan polarisasinya untuk komunikasi yang optimal. Selanjutnya ada bandwidth. Bandwidth itu lebar dari jalur. Bandwidth adalah sudut di mana sinyal dari antena memancar. Ini biasanya diukur dalam derajat dan menunjukkan seberapa luas atau sempit mencakup sinyal antena dalam arah horizontal dan vertikal. Pengaruhnya, lebar jalur yang lebih sempit berarti sinyal lebih terfokus, yang berguna untuk komunikasi jarak jauh karena dapat mengurangi intervensi dari sumber sinyal lain.
Sebaliknya, lebar berkas yang lebih luas lebih baik untuk cakupan yang lebih luas, memastikan lebih banyak perangkat dapat menerima sinyal dalam area tersebut. Selanjutnya ada aplikasi dan kegunaan. Yang pertama ada jaringan WiFi. Jaringan WiFi digunakan dalam berbagai lingkungan, mulai dari rumah, kantor kecil, hingga akses poin publik, di kafe, bandara, dan di taman. WiFi memungkinkan perangkat seperti laptop, ponsel, tablet terhubung ke internet tanpa kabel. Biasanya menggunakan antena omni untuk cakupan seragam di seluruh area kecil seperti rumah dan kantor. Untuk jangkauan yang lebih luas atau area yang dengan banyak hambatan, antena direksional juga dapat digunakan untuk memperkuat sinyal area tertentu. Selanjutnya ada jaringan seluler. Jaringan seluler digunakan untuk komunikasi telepon dan data, memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan, mengirim pesan teks, dan mengakses internet dari ponsel mereka. Ya, antena yang digunakan itu antena sektoral, mencakup area luas dengan banyak pengguna. Antena sektoral dipasang pada menara seluler untuk menyediakan sinyal yang kuat dan konsisten dari seluruh sektor, memastikan cakupan yang efisien dan meminimalkan intervensi antar sektor. Selanjutnya ada yang ketiga, jaringan jarak jauh. Jaringan jarak jauh menghubungkan dua jaringan terpisah melalui jarak yang jauh. Seringkali digunakan untuk menghubungkan kantor cabang dengan kantor pusat. Untuk menyediakan akses internet di daerah terpencil. Antena yang digunakan yaitu antena direksional, seperti parabolik atau yagi, digunakan untuk meningkatkan jarak dan kekuatan sinyal. Antena ini sangat efektif dalam mengarahkan sinyal ke titik tertentu, memastikan koneksi yang kuat dan stabil antar dua lokasi yang terpisah secara fisik. Jadi, kesimpulannya, antena dalam jaringan komputer adalah komponen vital yang mempengaruhi jangkauan, kecepatan, dan stabilitas koneksi nirkabel. Memilih jenis antena yang tepat berdasarkan aplikasi dan kebutuhan jaringan sangat penting untuk memastikan kinerja optimal. Karakteristik utama seperti gain, frekuensi operasi, polarisasi, dan lebar berkas harus dipertimbangkan dengan cermat saat memilih antena. Selanjutnya ada internet satelit, materi yang kedua. Internet satelit adalah teknologi yang memungkinkan akses internet dari berbagai lokasi di seluruh dunia melalui internet satelit yang mengorbit di bumi. Ini sangat berguna di daerah terpencil atau wilayah yang tidak memiliki infrastruktur kabel atau jaringan seluler yang memadai. Komponen utama dari satelit. Pertama, jenis satelit. Ada geostationary orbit atau singkat GEO. Satelit ini berada pada orbit sekitar 35.786 km di atas ekuator bumi dan tampak stasioner dari permukaan bumi karena kecepatan orbit yang disinkronkan dengan rotasi bumi. GEO ini memiliki cakupan area yang sangat luas, mencakup sebagian besar benua dan lautan. Namun jarak jauh ini menyebabkan latensi tinggi. Latensi tinggi biasanya sekitar 600 ms yang dapat mempengaruhi aplikasi real time seperti panggilan video atau game online. Selanjutnya ada medium earth orbit atau MEO. Satelit MEO berada pada ketinggian antara 8.000 hingga 20.000 km di atas. Mereka menawarkan kompromi antar latensi
dan cakupan dengan latensi yang lebih rendah dibandingkan geo, sekitar 125 hingga 250 ms. Tapi masih mampu mencakup area yang luas. MEO sering digunakan dalam navigasi global dan beberapa layanan internet satelit. Selanjutnya ada Low Earth Orbit atau LEO. Satelit LEO berada pada ketinggian antara 500 hingga 2000 km. Satelit ini menawarkan latensi rendah dan kecepatan tinggi dengan latensi yang mendekati internet terestrial sekitar 20 hingga 40 ms. Namun karena cakupan yang lebih sempit, diperlukan banyak satelit untuk memastikan cakupan global. Konstelasi Leo seperti yang digunakan oleh Starlink dapat memberikan layanan internet yang lebih mirip dengan broadband terestrial. Selanjutnya ada stasiun bumi atau Earth Station. Gateway Station yang pertama. Gateway Station adalah fasilitas di darat yang menghubungkan jaringan satelit dengan infrastruktur internet terestrial. Ini adalah titik di mana data dari internet global diubah menjadi sinyal yang dapat dikirim melalui satelit dan sebaliknya. Stasiun ini biasanya terdiri dari antena parabola besar dan peralatan komunikasi yang canggih untuk menangani volume data yang besar. Selanjutnya ada VSAT atau Very Small Aperture Terminal. VSAT adalah antena satelit kecil yang dipasang di rumah atau bisnis untuk mengirim dan menerima data dari satelit. VSAT memungkinkan penggunaan akhir untuk mengakses internet satelit tanpa memerlukan infrastruktur yang besar, mahal. Antena VSAT ini biasanya berdiameter antara 0,75 hingga 2,4 meter dan dapat dipasang dengan mudah di atap halaman. Selanjutnya ada modem satelit. Modem satelit adalah perangkat yang mengubah data digital dari komputer atau perangkat pengguna menjadi sinyal yang dapat dikirim melalui satelit dan mengubah sinyal yang diterima dari satelit menjadi data digital. Modem ini berfungsi sebagai penghubung antar perangkat pengguna dan satelit dan sistem satelit, memastikan data dikirim dan diterima dengan benar. Cara kerjanya, yang pertama ada upstream transmission atau uplink. Proses ini dimulai dengan data dari komputer atau perangkat pengguna yang dikirim ke modem satelit. Modem ini kemudian mengubah data digital tersebut menjadi sinyal radio yang dapat dikirim ke antena satelit. VSAT atau antena VSAT mengirim sinyal ini ke satelit di orbit. Proses uplink ini melibatkan transmisi data dari pengguna akhir ke satelit yang berada jauh di atas bumi. Selanjutnya ada satelit transmission. Satelit transmission setelah menerima sinyal uplink, satelit memproses dan memperkuat sinyal tersebut. Satelit kemudian mengirimkan sinyal ini kembali ke stasiun bumi atau ke antena satelit lain jika diperlukan. Misal dalam konstelasi Leo dan MEO yang dapat melibatkan beberapa satelit. Satelit bertindak sebagai repeater yang memastikan sinyal mencapai tujuannya dengan kekuatan yang cukup. Yang selanjutnya ada downstream transmission atau downlink. Sinyal yang dikirim dari satelit diterima oleh stasiun bumi atau antena VSAT pengguna akhir. Modem satelit menerima sinyal ini dan mengubahnya kembali menjadi data digital. Data ini kemudian dikirim ke perangkat pengguna seperti komputer, smartphone, atau router, menyelesaikan siklus transmisi dan memungkinkan akses internet. Keuntungannya itu cakupan global,
Yang pertama, cakupan global. Internet satelit memiliki kemampuan untuk menjangkau lokasi-lokasi yang terpencil dan daerah yang sulit diakses oleh jaringan nirkabel atau jaringan kabel atau seluler. Ini menjadikan solusi ideal untuk wilayah pedesaan, pegunungan, atau pulau terpencil dan area lainnya yang tidak memiliki infrastruktur telekomunikasi yang memadai. Yang kedua, keuntungannya itu kecepatan instalasi. Pengaturan sistem internet satelit dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan pemasangan infrastruktur kabel yang memerlukan penggalian dan konstruksi yang memakan waktu. Antena VSAT dapat dipasang dalam beberapa jam hingga hari, memungkinkan akses internet segera setelah pemasangan. Selanjutnya, keuntungan ketiga ada mobilitas. Internet satelit memungkinkan pengguna untuk akses internet di berbagai lokasi tanpa tergantung pada infrastruktur terestrial. Ini sangat berguna untuk pengguna yang sering berpindah lokasi seperti pelaut, pekerja lapangan, dan pelancong. Kelemahannya itu pertama ada latensi. Salah satu kelemahan utama dari internet satelit adalah latensi, yaitu jeda waktu yang terjadi karena jarak yang ditempuh sinyal dari bumi ke satelit dan kembali ke bumi. Latensi ini sangat terasa pada satelit geo yang dapat menyebabkan penundaan signifikan dalam aplikasi real time seperti gaming atau video call. Satelit LEO menawarkan latensi yang lebih rendah tetapi memerlukan konstelasi satelit yang kompleks. Kondisi cuaca. Kelemahan yang kedua itu adalah kondisi cuaca. Sinyal satelit dapat terganggu oleh kondisi cuaca yang buruk seperti hujan lebat atau badai. Fenomena ini dikenal sebagai rain fade. Interferensi ini dapat menyebabkan penurunan kualitas sinyal bahkan kehilangan koneksi sementara. Selanjutnya ada biaya pemasangan dan langganan internet satelit seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan internet terestrial. Peralatan seperti antena VSAT dan modem satelit juga dapat mahal dan biaya operasional satelit di orbit turut menambah biaya layanan. Selanjutnya ada penyedia layanan satelit. Yang pertama ada Starlink atau SpaceX. Starlink proyek yang dikembangkan oleh SpaceX menggunakan konstelasi satelit LEO untuk menyediakan internet dengan latensi rendah dan kecepatan tinggi. Starlink bertujuan untuk menawarkan akses internet yang luas dengan cakupan global. Mengatasi masalah latensi dan kecepatan yang bisa terjadi pada satelit geo. HughesNet menggunakan satelit geo untuk menyediakan layanan internet di Amerika Utara. Layanan ini dikenal dengan cakupan yang luas namun dengan latensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan layanan LEO. HughesNet adalah salah satu penyedia internet satelit tertua dan paling dikenal di Amerika Utara. Selanjutnya ada Viasat. Viasat menawarkan internet satelit melalui satelit geo, mencakup wilayah Amerika Utara dan internasional. Viasat menyediakan berbagai paket layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan bisnis dengan fokus pada cakupan yang luas dan kecepatan yang memadai. Aplikasi dan penggunaan rumah dan bisnis di daerah terpencil. Internet satelit menyediakan koneksivitas di wilayah pedesaan atau tempat terpencil yang tidak terlayani oleh kabel.
atau jaringan seluler. Ini memungkinkan penghuni dan bisnis di daerah tersebut untuk mengakses internet, melakukan komunikasi, dan menjalankan operasi bisnis dengan lebih efisien. Pada maritim dan penerbangan, internet satelit juga digunakan untuk menyediakan koneksivitas di kapal dan pesawat terbang. Ini memungkinkan penumpang dan kru tetap terhubung mengakses informasi dan menjalankan aplikasi penting selama perjalanan. Militer dan tanggapan darurat. Militer dan tanggapan darurat menggunakan internet satelit untuk komunikasi di medan atau daerah bencana dalam situasi di mana infrastruktur terestrial mungkin rusak atau tidak ada. Internet satelit memastikan bahwa komunikasi penting dapat tetap berlangsung. Materi selanjutnya ada jaringan seluler. Jaringan seluler adalah sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat bergerak seperti ponsel dan yang lainnya untuk berkomunikasi melalui sinyal radio dengan jaringan telekomunikasi. Ini merupakan salah satu teknologi yang paling penting dalam komunikasi modern, memungkinkan akses yang mudah dan cepat ke layanan suara, teks, dan data dari dari mana saja. Komponen utama jaringan seluler yang pertama ada menara seluler atau cell tower. Menara seluler adalah struktur tinggi yang menampung antena dan perangkat pemancar sinyal radio. Menara ini dirancang untuk mengoptimalkan jangkauan sinyal dengan menempatkan antena pada ketinggian yang cukup untuk mengatasi hambatan seperti bangunan dan pohon. Fungsi dari menara seluler untuk mengirim dan menerima sinyal dari perangkat seluler ke jaringan utama. Ini memastikan bahwa perangkat seluler dapat terhubung saat bergerak di dalam area cakupan menara tersebut. Menara seluler juga membantu dalam pengaturan ulang frekuensi dan mengelola trafik jaringan untuk menjaga kualitas layanan. Yang kedua ada BTS atau Base Transceiver Station. BTS adalah peralatan di menara seluler yang berkomunikasi langsung dengan perangkat seluler. BTS terdiri dari antena, pemancar, penerima, dan perangkat pengolah sinyal yang diperlukan untuk mengelola komunikasi nirkabel antar perangkat seluler jaringan. Fungsi dari BTS untuk menghubungkan perangkat seluler dengan jaringan inti, mengatur sinyal radio, dan memastikan transmisi data yang efisien antar perangkat jaringan. BTS juga memainkan peran penting dalam handover, yaitu proses pemindahan panggilan atau sesi data dari suatu BTS ke BTS lainnya dengan saat pengguna bergerak. Selanjutnya ada BSC atau Base Station Controller, adalah komponen yang mengontrol beberapa BTS dalam area geografis tertentu. BSC bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya radio seperti alokasi kanal, frekuensi, dan daya transmisi. Yang selanjutnya ada Mobile Switching Center atau MSC. Mobile Switching Center adalah pusat kontrol utama dalam jaringan seluler. MSC mengelola fungsi switching, yaitu mengarahkan panggilan dan data ke tujuan yang benar, baik itu ke perangkat seluler lain atau jaringan telepon publik. Selanjutnya ada Home Location Register atau HLR, merupakan database pusat yang menyimpan informasi tentang pelanggan jaringan. HLR berisi data permanen seperti nomor telepon, profil layanan, dan status langganan. Selanjutnya ada Visitor Location Register atau VLR. VLR adalah database sementara yang menyimpan informasi tentang pelanggan
yang saat ini berada dalam area cakupan MSC tertentu. VLL bekerja sama dengan HLR untuk mengelola informasi lokasi pengguna yang sedang roaming. Selanjutnya ada generasi jaringan seluler. Pertama ada 5G, 1G atau First Generation. Generasi pertama jaringan seluler menggunakan teknologi analog untuk berkomunikasi. 1G memanfaatkan sistem Advanced Mobile Phone System atau AMPS dan frekuensi radio analog untuk panggilan suara. Kecepatan data pada 5G sangat rendah hingga 2,4 kbps yang cukup untuk komunikasi suara tetapi tidak cocok untuk transmisi data. Fiturnya 5G hanya mendukung panggilan suara dan tidak memiliki kemampuan untuk mengirim pesan teks atau data. Kualitas suara pada 1G juga cenderung rendah dengan banyak gangguan. Astagfirullah. Selanjutnya ada 2G atau Second Generation. 2G memperkenalkan teknologi digital seperti GSM, Global System for Mobile Communication, dan CDMA, Code Division Multiple Access. Ini membawa perbaikan signifikan dalam kualitas suara dan efisiensi spektrum. Kecepatannya pada data 2G mencapai 64 kbps, memungkinkan pengiriman pesan teks, SMS, dan layanan data seluler seperti GPRS dan 8G. 2G mendukung suara, SMS, dan data dasar. Ini juga memperkenalkan enkripsi digital dan meningkatkan keamanan komunikasi. Selanjutnya ada 3G atau Third Generation. 3G menggunakan teknologi seperti UMTS, Universal Mobile Telecommunication System, dan CDMA 2000 untuk meningkatkan kapasitas kecepatan data. Kecepatan data pada 3G berkisaran dari beberapa ratus kbps hingga beberapa mbps, memungkinkan akses internet mobile yang lebih cepat dan stabil. Fitur pada 3G mendukung panggilan suara, SMS, internet mobile, dan panggilan video. Ini juga memungkinkan aplikasi multimedia dan akses data yang lebih cepat dan lebih handal. Selanjutnya ada 4G atau Fourth Generation. 4G menggunakan teknologi LTE, Long Term Evolution, dan WiMAX untuk menyediakan layanan data yang sangat cepat dan stabil. Kecepatan data pada 4G mencapai ratusan Mbps dan memungkinkan streaming video HD, aplikasi real-time, dan layanan internet mobile kecepatan tinggi. 5G mendukung panggilan suara, SMS, internet mobile berkecepatan tinggi, streaming video HD, dan berbagai aplikasi real-time. Ini juga mendukung VoIP, Voice over IP, memungkinkan panggilan suara melalui jaringan data. Selanjutnya ada 5G, Fifth Generation, menggunakan teknologi NR atau Neo Radio dan memanfaatkan spektrum frekuensi yang lebih luas, termasuk frekuensi mmWave, untuk menyediakan kecepatan data ultra tinggi dan latensi yang sangat rendah. Kecepatan 5G bisa mencapai beberapa Gbps dan memberikan pengalaman internet yang sangat cepat dan responsif. 5G menawarkan fitur kecepatan data ultra tinggi, latensi yang rendah, dan mendukung untuk Internet of Things atau IoT, Augmented Reality atau AR, dan Virtual Reality. Ini juga memungkinkan koneksi simulation yang lebih banyak dan stabil. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang jaringan nirkabel. Jika ada salah dan kurang, mohon dimaafkan.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.